Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada penonton channel Terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan lahir dan batin dan bisa mencapai cita-cita kita seperti apa yang kita inginkan, karena kita usahakan dan juga tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencapai cita-cita kita tersebut. Amin. Oke, para sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit berita dari CNBC, yaitu berita yang masih tentang hal-hal yang hangat tentang koalisi capres dan cawapres yang diusung oleh para partai politik. Di sini dengan berita dari CNBC menyatakan heboh isu koalisi keempat capres Republik Indonesia, dan berikut ini adalah sosok-sosok yang dimunculkan oleh kalangan masyarakat di partai tersebut. Seperti kita mengetahui bahwa perhelatan capres dan cawapres ini dipastikan pada bulan Oktober harus sudah memunculkan pasangan daripada capres dan cawapresnya, akan tetapi sekarang di tanggal 2 Agustus 2023 belum ada satu capres pun yang menyatakan, ada yang mendeklarasikan cawapresnya. Itu berarti perpolitikan untuk capres dan cawapres masih hangat beredar. Begitupun untuk pencalonan anggota legislatif, saat ini masih pada tahap verifikasi data para bacalek. Di sini kita memang telah mengetahui bahwa tentang capres itu ada 3 pasangan, tapi kali ini muncul pasangan keempat. Siapa saja pasangan keempat yang menjadi alternatif dari 3 poros koalisi yang telah mengusung 3 calon sebelumnya itu? Apakah mungkin 4 capres ini dan cawapres ini bisa muncul di perhelatan Pilpres pada tahun 2024 nanti? Kita lihat bakal calon presiden RI yang sudah santer saat ini, yaitu Ganjar Pranowo. Mereka diusung oleh PDI dan juga oleh P3. Kemudian ada Anies Baswedan yang didukung oleh koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ada Prabowo Subianto yang telah dideklarasikan poros Gerindra PKB. Namun dalam perkembangannya ini muncul kemungkinan poros baru. Poros baru yang bagaimanakah yang bisa memungkinkan kita mempunyai capres 3 atau 4 cawapres ini? Ternyata sebagaimana yang dilansir pada detik.com, Ketua Umum Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto, dia mengungkapkan bahwa ada poros alternatif keempat yang ia sebut dengan Ji Samsu. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan semua partai politik termasuk PDIP, PAN hingga PKB. Ini ada istilah poros baru, yaitu poros Ji Samsu, jenis rokok. Ya, cukup luar biasa Pak Airlangga Hartarto memunculkannya. Apakah mungkin poros Ji Samsu ini bisa terwujud? Lalu kemudian muncul wacana untuk meleburkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang beranggotakan Gerindra, PKB, dan Koalisi Indonesia Bersatu yang telah lebih dulu dideklarasikan, di mana di dalamnya ada Golkar yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Ini adalah deklarasi yang paling awal untuk mengusung capres dan cawapres. Tetapi
sejak itu dideklarasikan sampai saat ini belum ada capres atau apalagi cawapres yang mereka deklarasikan. Nah, mungkin ada keinginan daripada Erlangga Hartarto untuk menggabungkan antara KKIR dan KIP ini menjadi sebuah koalisi besar untuk mengusung kemenangan daripada calon presiden dan calon wakil presidennya. Tapi dalam skema pelebaran ini P3 akan dikesampingkan karena sudah menjalin hubungan dengan PDIP. Jadi KIP yang awal dideklarasikan minus P3 karena P3 telah mendeklarasikan dia keluar daripada KIP dan bergabung dengan PDIP, meskipun dalam proses keluarnya itu dia belum menyatakan secara tersurat atau dengan secara resmi dia keluar daripada KIP. Tetapi mungkin ini telah menjadi kesepakatan ketika salah satu dari 3 koalisi KIP tadi yang telah mendukung calon lain, maka dia dinyatakan keluar secara otomatis meskipun tanpa ada omongan-omongan secara resmi yang dipublikasikan bahwa PKB keluar dari KIP. Ini ya, bisa juga memunculkan bahwa nanti mungkin P3 akan menarik Partai Golkar dan PAN untuk bergabung dengan koalisi besar di mana di dalamnya ada PDIP, P3, PAN, dan Golkar, tapi kita tidak tahu. Tapi dalam skema perubahan ini P3 tentu telah dikesampingkan karena dia telah meleburkan diri pada PDIP. Namun khusus untuk memungkinkan munculnya poros keempat ini, sebagaimana disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina Didi J. Rahmini, poros keempat itu dimungkinkan dari partai-partai kuat yang ada di Republik Indonesia ini, yaitu daripada Partai Golkar dan juga PAN, yang mana koalisi dua partai ini melebihi daripada 20% parliamentary threshold atau lebih daripada 15% perahian suara di DPR RI. Jadi ada kemungkinan jika koalisi keempat ini atau poros keempat ini adalah Golkar dan PAN, dan mungkin juga memunculkan calon presidennya adalah Erlangga Hartarto. Tetapi kita sudah sama-sama mendengar bahwa PAN yang menggadang-gadang Erick Thohir untuk bergabung dengan koalisi sebelumnya itu mendukung pada porosnya Prabowo Subianto, ataupun bisa juga kepada porosnya kepada Ganjar Pranowo untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapresnya. Akan tetapi dalam dunia perpolitikan di Indonesia segalanya masih memungkinkan untuk berpindah arah dan bertukar ke lain hati. Itulah perpolitikan di Indonesia, karena politik di Indonesia itu terlalu dinamis dan terlalu cair sehingga susah untuk dipegang saat ini. Sebelum janur kuning melingkar di depan pagar calon mempelai perempuan, atau artinya ketika capres dan cawapres ini belum mendaftarkan dirinya ke KPU sebagai capres dan cawapres, masih banyak kemungkinan untuk bisa beralih. Makanya sini diusunglah kemungkinan suatu koalisi keempat atau poros keempat yang memungkinkan, yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional. Namun Didi di sini juga mengatakan bahwa ketimbang mengekor dengan partai-partai yang telah mengusung calon presidennya sendiri, nah maksudnya adalah Golkar dan PAN tadi, kedua partai itu bisa menciptakan poros sendiri karena memiliki rekam jejak yang kuat dalam pemerintahan maupun parlemen. Dan tetapi peta politik yang berkembang saat ini juga semakin memperuncing potensi bubarnya koalisi Indonesia Bersatu. Sebenarnya koalisi Indonesia sudah bubar satu partai, yaitu P3, tapi masih ada dua lagi menyisakan, yaitu Golkar dan PAN. Apakah Golkar sama PAN akan menyatu? Kita tidak tahu. Atau kemungkinan kedepannya Golkar dan PAN pun akan bubar mendukung calon yang lain. Kalau Golkar dan PAN bubar, tentu kemungkinan untuk poros keempat tidak akan terjadi. Oke, momentum transisi yang sangat berpeluang bagi Golkar dan PAN ini
untuk membuat poros yang keempat demi memperkuat ketahanan partai, kata Didi, ini masih bisa dikerjakan oleh kedua partai ini jika political wills daripada dua partai ini memang benar-benar besar untuk mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Kenapa tidak? Semua masih bisa memungkinkan untuk bergaining politik di antara mereka tetap harus dijalin, siapa sebagai apa dan siapanya lagi sebagai apanya lagi. Walaupun telah kita santai di sini, kemungkinan kalau poros sempat muncul adalah Airlangga Hartarto yang menjadi presiden, dan mungkin Erick Thohir tetap diusung oleh PAN untuk menjadi cawapresnya bagi Airlangga Hartarto. Apakah bakal muncul apakah tidak, kita bisa melihatnya nanti pada Oktober 2023 ini akan mendaftarkan diri secara definitif, apakah 4 pasangan, apakah 2 pasangan. Nanti apakah 4 pasangan ini akan bertanding, bisa dipastikan jika 3 pasangan capres dan cawapres, apalagi 4 capres dan cawapres akan memunculkan putaran kedua daripada pemilihan capres dan cawapres ini. Dan ini tentu dari 4 koalisi ini tentu akan melebur kepada koalisi-koalisi lain. Kemudian apalagi jika Golkar berhitung matematis votes secara strategis mengusung kader barunya Ridwan Kamil sebagai calon presiden, maka suara Jawa Barat akan disapu bersih. Golkar akan mendapat manfaat besar dalam demokrasi terbuka itu. Itu masih kata Didi J. Rahbini. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa seluruh rakyat Jawa Barat akan memilih pasangan Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil. Kita tidak bisa memastikan itu karena capres dan cawapres lainnya pun mempunyai kelompok-kelompok politik di daerah tersebut yang masih memungkinkan untuk meraup suara yang lebih besar juga. Untuk Golkar dan PAN tidak akan kehilangan kesempatan berkiprah pada putaran kedua. Jadi inisiatif poros keempat bisa dikatakan rasional dilihat dari kepentingan partai yang terus bersaing satu sama lainnya. Ya, seperti yang saya telah sampaikan tadi bahwa kemungkinan the possibilities of chance itu masih tetap mungkin muncul di antara koalisi-koalisi tersebut apabila memang menghendaki para ketua-ketua umum partai tersebut untuk memunculkan porsi atau poros keempat, maka dia akan muncullah sebuah alternatif terakhir Airlangga Hartarto, di mana kita mungkin telah memahami atau mungkin telah mantap pemilihan daripada koalisi yang pertama, yaitu Nasdem, Partai Demokrat dan PKS untuk tetap mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya, dan kemungkinan besar akan mengusung AHY sebagai cawapresnya. Kemudian kita melihat juga poros yang kedua itu ada Prabowo Subianto, mungkin bisa cawapresnya adalah Caimin dari PKB, dia tetap meluncur. Kemudian bisa juga poros ketiga yaitu Ganjar Pranowo yang kemungkinan besar kalau dia tidak berubah pikiran di ujung nanti dia akan berdampingan dengan Sandiaga Uno yang mungkin juga akan diusung dari P3 yang telah mendeklarasikan bergabung dengan Ganjar Pranowo. Kemudian poros yang keempat tidak untuk kemungkinan bisa terpecah di sini, yaitu Airlangga Hartarto akan bergabung dengan Erick Thohir sebagai capres dan cawapresnya. Itulah ulasan singkat kemungkinan poros keempat akan muncul dengan sebutan poros G Samsu. Yang keempat yaitu antara Airlangga Hartarto dari Golkar dan Erick Thohir yang diusung oleh PAN sebagai cawapresnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah perhelatan pesta demokrasi di Indonesia tahun 2024 khususnya dalam hal Pilpres dan Pilwapres, apakah akan terjadi 4 poros, apakah tetap 3, apakah tetap 2? Karena ada yang menginginkan penghematan biaya Pilpres hanya 2 pasang saja. Tapi
kita lihat nanti suasana berkembang di masyarakat nanti, kemungkinan 3, kemungkinan 4, kemungkinan 2. Yang harus kita harapkan bersama adalah demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada campur tangan kekuasaan atau campur tangan aparat untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan, sehingga demokrasi itu memang benar-benar demokrasi, bukan demokrasi yang diarahkan, bukan demokrasi yang dipimpin dari belakang, dan juga bukan demokrasi yang dipaksakan untuk memenangkan siapa yang diinginkan oleh pemerintah saja. Karena demokrasi yang seperti itu sejujurnya bukan demokrasi, itu hanya demokrasi daripada hasrat keinginan untuk memperpanjang kekuasaan atau menyelamatkan dinasti, selamat memasuki masa-masa perpolitikan yang semakin menghangat. Akan tetapi cukup hangat dalam suasana politik, cukup hangat dalam pikiran kita yang berpolitik saja, tetapi jangan sampai ada gesekan-gesekan fisik, apalagi sampai korban-korban jiwa karena kita berbeda pendapat. Pendapat itu suatu anugerah, tapi akan menjadi musibah ketika kita terjadi pergesekan secara fisik yang hanya akan menimbulkan korban-korban jiwa yang tiada arti. Demikian video singkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.